Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih para pemirsa yang sudah setia dalam program kami hari ini, Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Seperti biasa, program ini merupakan sebuah kolaborasi antara UIN Antasari dengan Duta TV untuk menyampaikan kajian-kajian Islami dengan tema yang berbeda setiap minggunya. Dan di edisi hari ini, kita akan membahas seputar konstitusi hijau dalam perspektif hukum Islam. Tentu saya tidak sendiri, ditemani hari ini dari tenaga pengajar juga dari UIN Antasari Banjarmasin, tepatnya di Fakultas Syariah, yakni ada Bapak Jalaluddin PhD. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau boleh tahu Pak, di UIN Antasari sendiri berapa lama sebenarnya Bapak Jalaluddin sudah mengajar? Sudah 31 tahun. 31 tahun? Iya, belum sudah. Lahir tuh saya Pak. Betul sekali. Ini kita bicara mengenai mengajar ini sendiri kan ada polanya, kemudian juga ada dinamikanya. Ketemu sama mahasiswa baru setiap tahunnya, itu gimana Pak? Ada semangat tersendiri pada saat mengajar? Ya, tentu saja kata teman-teman, menjadi dosen itu selalu awet muda. Selalu awet muda. Ya, karena setiap tahun ketemu dengan anak-anak yang lebih muda daripada yang lewat gitu kan. Berganti begitu, sehingga situasinya tetap fresh gitu. Oke. Ya. Dan ilmu mau tidak mau untuk terus mengikuti apa yang kemudian juga sesuai zamannya gitu Ya, Pak ya? tentu saja semua ilmu diupdate ya, dikembangkan sedemikian rupa, bahkan juga bahan-bahan ajar kita juga hasil-hasil penelitian terbaru. Ya, jadi kita mengembangkan bahan ajar sedemikian rupa menyesuaikan dengan keperluan tentu saja. Betul, karena tentu juga itu sebagai bagian dari tugas tenaga pengajar gitu Pak ya, Ya. terutama dalam hal ini dosen, untuk kemudian juga bisa terus mengupdate apa saja ilmu yang kemudian hari ini lagi berkembang. Nah, bicara mengenai tema kita pada hari ini, yakni konstitusi hijau dalam perspektif hukum Islam. Kita mau lebih tahu Pak mengenai tema yang akan kita bahas. Boleh disampaikan langsung oleh Pak Jalaluddin. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Para pemirsa yang budiman, kita hari ini bicara mengenai konstitusi hijau. Kita akan awali pembicaraan ini dengan apa itu konstitusi. Tentu saja kata ini sesuatu yang tidak asing bagi kita, terutama di kalangan kita mahasiswa, dosen, dan juga kaum terpelajar ya. Konstitusi adalah sebuah hukum dasar ya. Di Indonesia kita menyebutnya sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di sana memuat aturan-aturan dasar tentang bernegara. Bagaimana hubungan antar lembaga negara, bagaimana hubungan negara dengan rakyat, bagaimana juga negara itu dijalankan oleh pemerintah atau yang berkuasa. Itulah konstitusi. Nah, kenapa kemudian ada istilah konstitusi hijau? Konstitusi hijau ini sebenarnya adalah berawal dari kesadaran masyarakat internasional tentang pentingnya pemeliharaan terhadap lingkungan hidup. Karena dirasakan bahwa aktivitas manusia di permukaan bumi termasuk adalah pembangunan yang dilakukan oleh manusia itu dapat menyebabkan kehancuran lingkungan. Baik itu kehancuran yang memang secara langsung dampak dari pembangunan itu sendiri maupun yang tidak langsung dampak dari pembangunan itu. Dan juga tidak kalah pentingnya bahwa aktivitas manusia di dalam mengelola lingkungan hidup yang mereka itu adalah kadang-kadang juga sebagian sebagai pengusaha dan berusaha kehidupannya di memanfaatkan lingkungan hidup secara langsung. Mereka melakukan pertambangan, perkebunan dan sebagainya, dan itu juga ternyata berdampak negatif terhadap lingkungan hidup itu sendiri dan juga kelangsungan hidup makhluk yang ada di permukaan bumi ini. Nah, oleh karena itulah maka kemudian di tahun 1972 dibuat sebuah deklarasi Stockholm yang isinya adalah kesadaran bahwa manusia perlu hidup dengan lingkungan yang bersih, lingkungan yang sehat, yang kemudian dapat mengantarkan manusia kepada kehidupan yang baik. Dan juga bahwa alam semesta, planet bumi ini tidak hanya dipergunakan oleh generasi sekarang, juga harus diwariskan dalam keadaan baik kepada generasi-generasi berikutnya. Oleh karena itu tanggung jawab generasi saat inilah
untuk melestarikan lingkungan hidup itu, agar nanti ketika diserahkan kepada generasi berikutnya, warisan ini tetap dalam keadaan baik, mereka bisa hidup dengan baik, mereka bisa menikmati alam dengan sebaik-baiknya, sebagaimana seharusnya manusia hidup dengan kebaikan-kebaikan itu. Nah itu makanya kemudian pengaturan-pengaturan mengenai bagaimana kewajiban pemerintah, kewajiban korporasi, pengusaha, kemudian rakyat juga sebagai warga negara mengatur tentang lingkungan hidup ini. Dinaikkanlah kemudian norma-norma pengaturan lingkungan hidup itu kepada konstitusi. Sehingga kemudian konstitusi menyatakan adanya kewajiban bagi negara, bagi korporasi, dan semua pihak untuk memelihara lingkungan hidup. Agar lingkungan hidup ini dapat terpelihara dengan baik. Jadi begini, konstitusi hijau itu adalah konstitusi yang di dalamnya juga mengatur mengenai kewajiban negara, kewajiban korporasi, dan seluruhnya untuk memelihara lingkungan hidup. Jadi sekarang kalau di Indonesia itu tidak hanya sekedar dalam undang-undang, tetapi juga ada di dalam konstitusi, ada di dalam undang-undang dasar. Jadi pengaturan mengenai keharusan memelihara lingkungan hidup itu sudah naik ke level konstitusi, ke level undang-undang dasar. Artinya apa? Artinya pengaturan untuk memelihara lingkungan hidup dari aktivitas manusia yang dapat menghancurkan lingkungan hidup itu sudah sangat kuat pengaturannya, yakni ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah itulah yang dimaksud dengan konstitusi hijau, yakni konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang berorientasi kepada pemeliharaan lingkungan. Jadi istilah hijau itu adalah simbol ya dari lingkungan yang baik dan sehat begitu. Itu yang menjadi kunci utama. Kita ketahui memang bumi yang hari ini kita pijak dan hari ini kita tinggali adalah tempat yang sama waktu manusia pertama kemudian diciptakan oleh Allah, yakni Nabi Adam begitu. Dengan begitu banyak jutaan tahun istilahnya, dengan kondisi hari ini yang perkembangan zaman, kemudian juga lingkungan yang karena terjadi beberapa faktor ya, dengan kondisi usaha-usaha yang tadi Bapak sebutkan dijalankan, sehingga pasti ada dampak dengan kondisi yang kemudian dikhawatirkan untuk di kemudian hari begitu Pak. Sejauh mana sebenarnya peranan kita yang diatur dalam Islam begitu sebagai seorang manusia untuk bisa menjaga kelestarian alam, mengingat toh dari awal pun juga istilahnya pasokan atau istilahnya potensi yang kemudian juga di bumi ini seolah-olah tidak ada habisnya begitu yang Allah ciptakan. Iya. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana peranan kita ya untuk memelihara kelangsungan kehidupan ini dalam perspektif Islam, ayat-ayat Al-Quran banyak sekali yang menyinggung persoalan keharusan manusia ya melestarikan lingkungan hidup, melestarikan planet bumi ini. Baik. Umpamanya di antara sekian banyak ayat itu kita yang sangat populer umpamanya adalah surah Ar-Rum ayat 41 umpamanya, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas lidziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Ya Allah menjelaskan, menegaskan telah nampak ya kerusakan di lautan dan di daratan. Kenapa? Akibat perbuatan tangan manusia, akibat aktivitas manusia yang serakah, yang secara berlebihan mengeksploitasi sumber daya alam, sehingga kemudian terjadi perubahan yang dapat menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan ya di dalam kehidupan lingkungan hidup. Akhirnya lingkungan hidup menjadi berubah, kemudian juga daya tampung barangkali berubah sehingga dapat menyebabkan banjir dan kerusakan-kerusakan lainnya. Nah, itu bagian daripada gambaran bahwa manusia dengan aktivitasnya dapat menyebabkan terjadinya kerusakan di daratan, di lautan, dan juga pencemaran yang terjadi di lautan itu juga aktivitas manusia. Ya, tidak ada pencemaran kalau tidak bukan aktivitas manusia. Nah, oleh karena itu kerusakan itu sebenarnya untuk mengingatkan kembali kepada manusia bahwa dengan kerusakan itu dapat menyebabkan bahayanya kehidupan manusia di permukaan bumi. Oleh karena itu, agar manusia kembali ke sunnatullah, kembali kepada aturan-aturan Allah sesuai dengan
siklus di dalam alam. Jadi keseimbangan alam harus dipelihara sesuai dengan sunnatullah. Itu salah satu ayat. Masih ada ayat yang lain yang bicara mengenai ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang kita melakukan kerusakan. Wala tufsidu ba'da islahiha. Janganlah kalian merusak bumi, merusak planet bumi ini, merusak bumi setelah Allah menciptakan dengan baik. Artinya apa? Allah itu menyediakan bumi ini untuk kehidupan manusia dan juga makhluk hidup yang lain, lengkap dengan tumbuh-tumbuhan, dengan binatang, air, udara dan sebagainya, seluruh untuk kehidupan manusia dan juga makhluk hidup yang lain. Oleh karena itu, yang seimbang seperti itu, yang sudah baik seperti itu, ini baik kan ciptaan Allah, jangan kemudian dirusak oleh manusia. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lain berkaitan dengan larangan kepada kita, kepada manusia untuk melakukan kerusakan. Tidak boleh melakukan kerusakan di permukaan bumi. Nah, itu sebenarnya nanti kita akan bahas lagi bagaimana berjalannya konstitusi, kemudian juga dari sisi yang lain kita melihat bagaimana hukum Islam bisa kemudian memberikan sinergi antara konstitusi dan hukum Islam, keberlakuannya di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita seharusnya seperti apa gitu, idealnya seperti apa untuk kemudian juga menjembatani apa saja yang kemudian juga sudah dipayungi dari sisi hukum negara, kemudian juga dari segi hukum Islam kita sebagai umat muslim, untuk sejauh mana tadi peranan atau kemudian juga sinergitas dan kolaborasi yang dilakukan agar bersama-sama berpartisipasi dalam menjaga lingkungan dan kelestarian alam yang tentu menjadi tugas bagi kita semua sebagai warga negara. Kita akan kembali, tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Berbicara mengenai peranan alam dan lingkungan. Ini menjadi sebuah satu kesatuan karena kita hidup di bumi yang semua diperlukan dan memerlukan. Dengan kondisi oksigen, air, kemudian juga binatang, hewan ternak, dan tumbuh-tumbuhan. Kita sebagai makhluk hidup untuk kemudian juga ada fase di mana saling membutuhkan, begitu Pak ya. Dengan kondisi seperti ini, ketika kemudian disebutkan tadi manusia dikategorikan serakah untuk kemudian juga berlebih-lebihan dalam eksploitasi dan bahkan sampai pada ujungnya merusak dan mengakibatkan berbagai bencana. Sejauh mana sebenarnya sekali lagi potensi diri kita untuk merusak lingkungan dan apa peranannya itu tadi Pak yang sebaiknya kita lakukan? Baik, peranan tentu saja karena kita bicara di bawah konstitusi dan hukum Islam, maka saya ingin mengawali dengan bagaimana peranan kita dalam arti manusia ya. Kita ada yang menjadi kepala negara, ada yang menjadi menteri dan seterusnya sampai kepada yang di bawah, bupati, wali kota dan juga ketua RT gitu. Betul. Nah, sebagai warga negara dan juga sebagai pemerintah itu mempunyai kewajiban ya, karena hukum konstitusi ini yang kemudian wajib menjalankannya adalah pemerintah. Pemerintah punya kewajiban untuk menjalankan apa yang disebut oleh konstitusi. Kalau di dalam konstitusi kita Undang-Undang Dasar 1945 itu pasal 28H menyebut bahwa setiap warga negara, setiap orang itu mempunyai hak ya untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Antara lain bunyinya seperti itu pada ayat 1. Nah, oleh karena itu maka masyarakat kita warga negara karena mempunyai hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, maka kemudian pemerintah harus mampu menyediakan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Karena itu adalah amanah konstitusi. Apa yang kita kemudian sebut sebagai hak kita, sebagai hak konstitusional warga negara. Maka ada kewajiban konstitusional di tangan pemerintah, di tangan negara. Nah, oleh karena itu, kalau kita bicara mengenai peranan kita, tentu saja juga peranan pemerintah itu tadi adalah kewajibannya untuk
menyiapkan, ya kalau umpamanya lingkungan hidup itu kemudian sekarang terdegradasi, rusak, beracun dan Betul. sebagainya, maka itu kewajiban pemerintah untuk menata, ya, mengembalikan agar fungsi-fungsi lingkungan hidup itu menjadi baik seperti semula. Habitatnya kemudian juga diperbaiki sehingga siklus alamnya teratur sebagaimana semula. Karena itu di dalam dunia tambang umpamanya ada istilah reklamasi. Betul. Dihijaukan kembali, kemudian fungsi-fungsi alam itu dikembalikan sebagaimana semula. Nah, itulah yang menjadi kewajiban oleh pemerintah. Kita sebagai warga negara juga tentu saja, karena negara kita adalah negara demokrasi dan negara hukum, maka kita juga mempunyai hak untuk mengontrol, ya, perusahaan-perusahaan mana kemudian yang melakukan kerusakan, yang belum memenuhi kewajibannya. Itu kita bisa ingatkan, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, kan begitu kewajiban kita. Dan juga saya kira persoalan-persoalan yang menjadi contoh, ya, menjadi contoh bagaimana kemudian bisa alam itu rusak, saya kira tidak jauh di tempat kita di Kalimantan Selatan banyak sekali usaha tambang, kemudian perkebunan yang kemudian dapat menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan yang fungsinya juga akhirnya menjadi berubah. Dia tidak mampu lagi menahan debit air yang tinggi, kemudian juga menyebabkan banjir. Nah, ini juga tentu saja kewajiban pemerintah kita untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Kita tidak boleh hanya mengambil keuntungan dan membiarkan para pengusaha umpamanya menikmati itu sementara lingkungannya tetap rusak, dan juga nanti yang berdampak adalah kepada rakyat yang ada ditinggal di sekitar Daerah daerah tersebut, itu. begitu ya. Nah, itu saya kira yang perlu kita sadari, bahwa kita sebagai warga negara, apalagi sebagai pemerintah, itu mempunyai kewajiban konstitusional untuk melaksanakan bagaimana konstitusi hijau ini bisa efektif berjalan di Indonesia, sehingga lingkungan kita tetap menjadi lingkungan yang baik dan dapat diharapkan oleh dunia bahwa alam tropis kita tetap menjadi paru-paru dunia, ya, dapat memberikan kontribusi kebaikan kepada seluruh alam gitu. Itu saya kira dari sisi konstitusional, hukum konstitusi kita. Dari sisi hukum Islam tentu saja bahwa sebagai umat Islam itu mempunyai kewajiban juga, pemerintah Muslim juga, orang menjadi pemerintah tetap menjadi orang Muslim, kan? Nah, juga mempunyai kewajiban di dalam hal ini untuk bagaimana menjalankan hukum Islam itu agar nanti dapat bersinergi antara hukum konstitusi kita dengan hukum Islam menjadi satu kesatuan yang dapat mendorong terjadinya perbaikan dalam implementasi konstitusi hijau ini. Kenapa? Karena hukum Islam itu bukan sekedar ada dalam teks, tapi juga mempunyai spirit, ya, mempunyai spirit nilai-nilai ilahiyah. Manakala itu dijalankan, artinya kita telah memenuhi ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang menjadi kunci bagi kita semua sebagai seorang muslim begitu dan muslimah yang ada di lingkungan sekitar. Tak usah jauh-jauh gitu Pak ya. Memang di daerah kita sendiri terkenal dengan sungai istilahnya di Kota Banjarmasin. Kemudian juga banyak memang perilaku-perilaku masyarakat yang hari ini masih belum tersadarkan dengan kondisi di mana pemerintah memiliki regulasi untuk mengatur ada istilahnya punishment atau hukuman bagi mereka melakukan pembuangan sampah dan lain sebagainya sampai pada tahap pencemaran begitu. Tapi di satu sisi Pak, pemerintah ini sendiri kan memang sudah melakukan aturan regulasi yang jelas ketika orang mau membuka usaha berkaitan dengan tambang atau apapun begitu. Sudah ada AMDAL dan lain sebagainya. Di satu sisi perusahaan ini sendiri seringkali mengabaikan dengan aturan-aturan yang memang secara administrasi memang terpenuhi, tapi pada saat proses berjalannya waktu ini sendiri kan perlu adanya kontrol sebenarnya untuk kemudian hal-hal tersebut agar tidak kebablasan di tengah-tengah masyarakat merasakan dampaknya. Sejauh mana sebenarnya perusahaan ini sendiri Pak sebagai mungkin muslim, kemudian juga orang yang sebenarnya tahu hukum, tapi di satu sisi mungkinkah mereka juga tergolong dengan orang yang serakah dan berlebih-lebihan itu tadi ketika mereka
tidak melaksanakan aturan yang ada di sebuah negara, terutama berkaitan dengan lingkungan itu tadi. Iya, tentu saja sebagaimana tadi disebut, perusahaan ini, korporasi ini sebelum melakukan aktivitas pertambangan, tentu saja mereka secara regulasi harus mendapatkan izin dulu kan. Nah, izin itu mengharuskan ada berbagai syarat yang dipenuhi oleh perusahaan. Dan juga kontrak itu mempersyaratkan A, B, C, D dan seterusnya ketika melakukan usaha-usaha pertambangan umpamanya. Nah, tentu saja semua itu ketika berjalan ya, umpamanya terjadi eksploitasi terhadap batu bara, pengerukan batu bara, dibawa kemudian diolah dan sebagainya. Semua itu kan harus dikontrol ya oleh pemerintah, oleh yang berwajib begitu. Ya, kalau yang ditanyakan itu tentu saja kita melihat kepada bagaimana aspek penegakan hukum di kita. Biasanya penegakan hukum di kita agak sulit ya ketika kita sudah masuk ke wilayah pertambangan ini. Kadang-kadang ada satu dan lain hal yang menyebabkan kemudian korporasi atau perusahaan itu menjadi agak sulit ya dijangkau oleh hukum untuk memaksa mereka mematuhi peraturan perundang-undangan. Apalagi umpamanya terkait dengan reklamasi. Nah, ini pengaturannya saya kira juga harus kemudian dipertegas lagi. Bagaimana pengaturan reklamasi itu? Kan pengaturan reklamasi itu sebenarnya ketika perusahaan pertambangan itu melakukan eksploitasi kemudian selesai, dia segera harus melakukan perbaikan gitu. Ya, tidak boleh kemudian dibiarkan begitu saja yang dapat menyebabkan terjadinya bencana. Jadi kewajiban itu antara lain juga harus kemudian dipaksakan ya oleh aparat penegak hukum kepada pihak korporasi atau perusahaan agar mereka mau melakukan itu. Karena kalau dibiarkan kemudian ya dapat menyebabkan sesuatu yang lain hal, itu bisa nyawa taruhannya. Umpamanya begini, kalau galian tambang batu bara itu dibiarkan, kemudian datang hujan dan kemudian banjir, dari situ kemudian keluar air yang bercampur racun ya, kemudian melimpah ke daerah-daerah perkampungan, itu akan banyak sekali yang mendapatkan dampak buruknya. Betul. Pengalaman di kita itu berdasarkan hasil-hasil penelitian saya sendiri dan kawan-kawan juga, itu antara lain perkebunan tidak subur lagi, kemudian sawah juga tidak subur, bahkan ketika akan terjadi panen juga harus rusak begitu, dan juga daerah-daerah tambak itu juga tidak bisa dimanfaatkan airnya, sehingga tercemar gitu, ya, tercemar, dan itu menyebabkan hilangnya hak-hak ekonomi, hak-hak kesehatan masyarakat. Kembali lagi terjadi pelanggaran hukum yang serius di sini. Jadi di satu sisi memang ekonomi kemudian juga bertumbuh, berkembang di daerah itu karena dengan hadirnya perusahaan untuk ibaratnya sebagai pemasukan negara juga, tapi di satu sisi masyarakat merasakan sekali dampaknya ketika perusahaan itu kemudian tidak menjalankan tugasnya istilahnya dengan proporsional gitu Pak ya. Kita juga mau tanya nanti Pak berkaitan dengan adakah cerita di masa-masa zaman Rasulullah begitu berkaitan dengan lingkungan. Karena kan ini juga istilahnya ada sedikit perbedaan. Istilahnya pada zaman dulu kan di padang pasir yang kemudian juga belum sebanyak sekarang istilahnya mengenai hutan, kemudian juga berbagai aneka ragam hayati istilahnya, dengan kondisi di mana Indonesia ini sendiri dikatakan sebagai negara yang luar biasa dengan berbagai potensinya. Nah, adakah kemudian juga Rasulullah itu kemudian di zaman itu memberikan aturan atau kemudian juga secara langsung memberikan masukan begitu Pak kepada para warganya? Kita nanti akan belajar bersama pemirsa, tetaplah bersama kami di segmen selanjutnya di Majelis Sore, majelis kita semua. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, majelis kita semua. Yang menjadi penasaran bagi kita semua, memang dalam hari ini, hemat hari ini adalah negara kita memang sudah mengatur sedemikian rupa berkaitan dengan lingkungan,
kemudian juga yang termaktub dalam Undang-Undang Pak ya Republik Indonesia tahun 1945 yang secara lengkap untuk kemudian juga dapat dijadikan sebagai pedoman istilahnya untuk kita yang ada sebagai warga negara Indonesia. Tapi kita juga mau melihat sejarah kembali Pak pada zaman Rasulullah. Adakah cerita-cerita yang kemudian juga dapat kita ambil hikmahnya atau menjadi sebagai gambaran juga dan contoh tentu untuk kita sebagai umat muslim berkaitan dengan lingkungan begitu? Iya, tentu saja. Pertama, ayat-ayat yang sudah kita sampaikan dari Al-Quran itu menunjukkan bagaimana Islam mengatur persoalan lingkungan, terutama asas-asas yang berkaitan dengan ketidakbolehan, larangan. Ya, larangan untuk merusak lingkungan. Karena apa? Karena sejarah juga membuktikan bahwa Fir'aun dan orang-orang terdahulu yang melampaui batas itu adalah dikategorikan orang-orang yang melakukan kerusakan di permukaan bumi. Wala tufsidu fil ardi gitu kan. Kita dilarang melakukan kerusakan di permukaan bumi. Atau juga ada Al-Qur'an menantang kepada kita, apakah kalian tidak melihat bagaimana kerusakan di permukaan bumi akibat kezaliman masa lampau yang harusnya menjadi iktibar bagi kita. Nah, dalam konteks umpamanya bagaimana Rasulullah memberikan panduan kepada umat Islam terkait dengan lingkungan ini, umpamanya ada riwayat mengatakan begini, man qata sidratan fayasubullahu ra'sahu finnar. Barang siapa yang memotong kayu ya kecil tanpa alasan, dia diancam dengan dicelupkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepalanya ke dalam neraka. Ya. Masya Allah. Artinya apa? Kalau kita ingin belajar dari riwayat ini, bahwa kita tidak boleh memotong bahkan kayu kecil berduri tampak tidak berguna. Tapi kalau kita potong tanpa alasan, itu tidak boleh dilakukan. Dan itu ancamannya berat begitu. Nah, kalau kita ambil iktibar di sini, apalagi kalau kita melakukan kerusakan di lingkungan yang kemudian jelas-jelas manfaatnya bagi kehidupan, entah itu manusia maupun juga makhluk hidup yang lain, tentu saja sangat dilarang. Jadi di samping itu kita juga umpamanya ketika kencing itu tidak dibenarkan di dalam Islam, kita kencing di lubang-lubang yang dimungkinkan di dalamnya ada makhluk hidup seperti semut ya atau makhluk hidup yang lain, akan terganggu mereka. Atau juga di dalam di telaga yang tergenang, karena akan tercemar dari kotoran manusia. Itu tidak boleh di dalam Islam diatur sedemikian rupa. Baik, sampai sedemikian rupa. Ya. Artinya Islam kemudian hari ini menjawab akan berbagai hal-hal yang mungkin sejauh ini sudah dilakukan, tapi ternyata ketika kondisi di mana ayat atau sejarah tadi kemudian juga menyebutkan bahwa sampai pada tanpa alasan pun dicelupkan kepalanya kepada neraka, ini sendiri kan Pak perlu adanya kesadaran. Seringkali masyarakat ini bisa jadi lalai, bisa jadi tidak tahu, bisa jadi memang dengan alasan bahwa ekonomi yang kemudian juga menjadi bagian mendasar di mana seseorang itu untuk kemudian merasa lebih praktis, merasa lebih hemat, atau bahkan merasa ini akan menguntungkan bagi dia tanpa memperhatikan akan dampak yang terjadi. Mungkin tidak 5-10 tahun kemudian, tapi beberapa waktu kemudian begitu. Nah, sejauh mana sebenarnya perilaku kita Pak untuk bisa mengelola apa saja yang ada di lingkungan, di mana kita sesama kita pun juga sudah mulai banyak begitu yang abai akan masalah lingkungan ini sendiri. Paling hal kecil adalah slogan yang buang sampah sembarangan itu sama sekali tidak dibenarkan. Tapi seringkali banyak dari kita yang masih melakukan itu semua. Ya, itu artinya gini, masyarakat kita memerlukan lebih banyak edukasi, pembelajaran terkait dengan lingkungan. Bisa jadi ya, masalah lingkungan ini kalau kita mau presentasikan di kalangan da'i umpamanya, khatib Jumat, itu kan jarang. Betul. Yang menyampaikan bagaimana ajaran Islam tentang pengelolaan lingkungan. Itu jarang sekali. Bahkan majelis taklim saya kira juga jarang mengemukakan itu. Seringkali kan kalau di tempat kita ini
wali si anu gitu. Itu seringkali yang dibicarakan di dalam majelis taklim. Oleh karena itu jarang sekali masyarakat kita mendapatkan informasi bagaimana ajaran Islam tentang pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu sekali lagi perlu edukasi kepada mereka. Nah, biasa memang di dalam kehidupan dunia modern seperti ini, filosofi kehidupan itu kan hedonis. Bahkan juga umat Islam terbawa ke dalam sistem kehidupan atau gaya hidup yang hedonis, yang kenikmatan sesaat itu tanpa berpikir bagaimana kemudian dampaknya. Nah, ini saya kira perlu juga diedukasi bahwa kehidupan itu tidak dinilai dari aspek material. Kebahagiaan itu tidak dinilai dari aspek banyaknya harta benda. Tidak dinilai dari kedudukan dan seterusnya. Sebagaimana diajarkan di dalam Islam yang sebenarnya begitu. Bisa jadi ya sekarang ini masyarakat itu menilai orang sukses itu ketika banyak rumahnya, beberapa mobilnya, kemudian juga tampak penampilannya yang necis dan sebagainya. Bisa jadi itu menjadi ukuran gitu. Nah, oleh karena itu akhirnya ketika melakukan usaha, katakanlah usaha yang secara langsung berkaitan dengan persoalan lingkungan, hanya uang yang kemudian menjadi pertimbangan. Kewajiban-kewajiban untuk memelihara lingkungannya kemudian terabaikan. Kenapa? Karena ya gaya hidup yang seperti itu tadi, filosofi kehidupan yang tidak lagi mempertimbangkan bagaimana kemudian setelah saya melakukan aktivitas ini apa yang terjadi, apakah berdosa atau tidak, bagaimana kemudian secara moral di dalam kehidupan masyarakat saya akan seperti apa. Nah, itu barangkali tidak lagi menjadi pertimbangan. Yang menjadi pertimbangan utama adalah bagaimana sebanyak-banyaknya mendapatkan keuntungan dalam arti materi gitu. Nah, itu yang dalam hal kehidupan sehari-hari, Pak, seringkali juga masyarakat beranggapan bahwa ada saja petugas yang membersihkan nanti, misalnya dalam hal membuang sampah, sehingga ketika buang tisu, buang sedotan, putung rokok juga misalnya dibuang dengan mudahnya di pinggir jalan karena beranggapan bahwa pemerintah sudah memfasilitasi mereka dengan gaji, dengan istilahnya sudah ditugaskan untuk menyapu, membersihkan sampah dan lain sebagainya. Apa yang sebenarnya menjadi hal yang harus kita sadari, Pak, bahwa buang sampah hal yang kecil seperti itu saja ibaratnya sudah ada larangan yang Allah tetapkan. Iya, adanya petugas kebersihan bukan berarti kita harus atau boleh membuang sampah, membuang benda-benda sembarangan, ya. Tidak begitu. Kenapa? Karena kehidupan itu kan yang menjalani hidup tuh kita, ya. Kemudian kebiasaan melakukan kebaikan-kebaikan itu akan berdampak pada diri kita. Termasuk contoh melakukan kebaikan itu adalah membuang sampah pada tempatnya. Gaya hidup bersih itu sangat dianjurkan di dalam Islam. Bahkan Islam itu mengutamakan kebersihan. Kenapa? Orang mau sholatnya harus bersih. Betul. Melakukan ibadah kepada Allah harus bersih. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi umat Islam untuk tidak menjadi bersih. Mestinya kebersihan di dalam ibadah ini harus terbawa ke dalam kehidupan realitas keseharian. Tidak boleh kita kemudian menjadi orang yang menjadi beban bagi para petugas kebersihan karena kita menjadi orang yang membuang sampah sembarangan. Itu saya kira ya di dalam konteks yang ideal harus berkorelasi antara kebiasaan kita sholat yang bersih, ya, karena sholat itu dimulai dengan kebersihan, dengan kehidupan keseharian. Jadi harus ada implikasi begitu, Pak, ya? Iya, itu. Nah, itu saya kira yang juga penting di dalam edukasi terhadap masyarakat. Untuk menumbuhkan kesadaran itu kembali lagi perlunya pendidikan, perlunya edukasi. Siapa yang melakukan itu? Ya, kewajibannya itu pertama ada kalau sekitar dakwah ya para mubalik, ya, khatib Jumat dan sebagainya. Dan juga tidak kalah pentingnya adalah pemerintah dalam hal ini. Karena kalau kita kaitkan tadi dengan konstitusi hijau, itu adalah kewajiban pemerintah untuk mengimplementasikan bahwa lingkungan harus tetap terjaga dan bisa diwariskan kepada generasi yang akan datang dalam keadaan sebaik-baiknya supaya mereka juga bisa hidup dalam keadaan yang baik gitu. Itu yang menjadi PR bagi kita semua, bukan hanya pemerintah dalam hal ini, tapi juga istilahnya masyarakat untuk bisa mengubah perilaku-perilaku yang sudah
keliru selama ini begitu Pak ya, dan juga abai. Seringkali masyarakat dan kita semua abai karena dengan adanya perspektif itu tadi, sehingga perlu adanya edukasi dan juga tuntunan dalam berbagai aspek kehidupan untuk kita bisa melakukan peribadahan bukan hanya secara ritual saja gitu Pak ya, tapi juga di dalam bersosialisasi dan berlingkungan. Dengan kondisi di mana masyarakat ini heterogen Pak, dan kemudian juga ini kan istilahnya memerlukan waktu yang jangka panjang untuk kemudian juga mengubah sebuah perilaku kepada perilaku yang tentu diharapkan lebih positif begitu. Dengan adanya kerusakan hari ini yang kita hadapi bersama, dengan adanya dampak dari kerusakan itu tadi, dengan adanya hal-hal yang kemudian juga masyarakat sampai pada hari ini, baik itu masyarakat dalam kategori korporasi atau juga masyarakat individual begitu, apa yang bisa dilakukan oleh kita dalam lingkungan keluarga yang tentu menjadi tonggak utama Pak, karena kan tentu ini semua tidak bisa kemudian juga dilepaskan dari peranan keluarga yang kemudian juga istilahnya memberi dampak kepada mereka pada saat bersosialisasi dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas Pak ya di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore Majelis kita semua. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore Majelis kita semua. Tentu atas izin Allah berkaitan dengan lingkungan, kita masih bisa menikmati berbagai hal yang tentu menjadi kebutuhan kita untuk makan, untuk hidup Pak ya. Oksigen, istilahnya air, Allah tetap alirkan sampai pada hari ini sehingga kita dapat minum, dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Makanan pun juga begitu berlimpah begitu. Dengan kondisi di mana kita syukur itu tampaknya menjadi hal yang harus kita lakukan setiap harinya. Di satu sisi juga kita harus melakukan perubahan-perubahan perilaku yang mungkin sudah mulai harus dibenahi dan harus dilakukan perbaikan. Di satu sisi lainnya adalah kebiasaan. Kebiasaan ini sendiri kan bukan hanya bicara mengenai kebiasaan secara umum, tapi juga bisa saja berangkat dari kebiasaan yang ada di keluarga begitu. Sejauh mana sebenarnya keluarga ini membangun masing-masing anggota yang ada di dalam rumah misalnya untuk bisa menerapkan hidup secara islami, bukan hanya seputar tentang peribadahan tapi juga seputar kehidupan dalam bersosialisasi dan berlingkungan gitu Pak. Oke, itu pertanyaan saya kira yang ideal ya, dan memerlukan jawaban ideal. Iya, bahwa keluarga itu kan modal utama kekuatan bangsa. Kalau keluarganya kuat, maka masyarakat jadi kuat. Masyarakat kuat, bangsa menjadi kuat. Nah, oleh karena itu bagi kita sebagai muslim, dan saya kira juga bukan hanya orang Islam yang perlu ya, semua masyarakat kita di permukaan bumi ini, makhluk manusia ini, di dalam konteks berkeluarga itu perlu adanya saling menjadi teladan. Kalau bagi kita umat Islam, keteladanan itu tentu dari kepala keluarga. Ya, dari ayah, dari ibu juga, ya, untuk memberikan keteladanan kepada anak-anaknya. Pertama adalah keteladanan terkait dengan ketaatan dalam beribadah. Apakah itu ibadah mahdhah, sholat, puasa dan seterusnya, ataupun juga ibadah ghairu mahdhah, ya, silaturahim, kebaikan bertetangga. Nah, termasuk di dalamnya adalah kebersihan rumah. Kebersihan rumah itu kalau orang tua tidak memberikan keteladanan kepada anak-anaknya, itu sudah menjadi gaya hidup nanti, lifestyle, bahwa dibiarkan sampah berantakan, tidak dibersihkan lantai dan seterusnya. Itu bisa menjadi habit mereka, bisa menjadi perilaku yang bisa terbawa sampai dewasa. Nah, oleh karena itu sekali lagi keteladanan menjadi penting. Nah, di samping itu juga saya kira peranan sekolah juga tetap harus ada. Sebab kalau di rumah ditanamkan seperti itu, kemudian sekolah tidak mendukung, itu juga akan kurang efektif. Oleh karena itu lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah harus saling bersinergi untuk membentuk karakter dan juga membentuk pikiran supaya mereka bisa memelihara lingkungan,
pertama sekali yang bisa dilakukan adalah menjaga kebersihannya. Nah itu. Dan saya kira kalau itu yang terjadi, ya, setiap orang yang kemudian menjadi pengusaha dari keluarga seperti ini tidak akan menjadi sangat serakah, saya kira, karena dia punya kesadaran, punya kontrol bahwa ini bukan milik dia sendiri, alam ini bukan hanya milik perusahaannya dia, walaupun dia sebagai perusahaan sudah mendapatkan kuasa umpamanya dari lahan itu untuk melakukan eksploitasi, tetapi tidak selamanya milik mereka. Mereka hanya berkuasa untuk melakukan pengusahaan saja. Tapi kemudian lingkungan itu akan tetap diwariskan kepada generasi berikutnya. Nah, kalau itu yang terjadi, kesadaran bahwa ini akan diwariskan kepada generasi berikutnya, maka dia akan memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagai pengusaha, sebagai korporasi untuk melakukan reklamasi. Sehingga kerusakan tidak sampai terjadi. Kerusakan dalam arti yang dapat membahayakan jiwa orang lain dan juga musnahnya makhluk hidup yang lain. Nah, itu sangat penting edukasi di dalam konteks keluarga, konteks bermasyarakat dan sekolah itu tadi. Ini akan membentuk pribadi-pribadi, kalau nanti mereka akan jadi pengusaha, itu pribadi yang akan dapat secara sadar ya menjalankan kewajiban-kewajibannya, kewajiban terhadap negara, kewajiban sebagai penganut agama Islam umpamanya, dan juga kewajiban terhadap sesama untuk mewariskan alam ini secara baik kepada generasi berikutnya. Baik, bicara mengenai fokus kita hari ini, tadi sudah banyak kita bahas bicara mengenai hal-hal yang negatif yang mungkin perlu kita benahi sejauh ini, baik itu sebagai masyarakat, pemerintah dalam hal ini kontrolnya gitu Pak ya, dan korporasi terutama secara umumnya. Dengan kondisi di mana hari ini juga begitu banyak masyarakat berinovasi dengan berbagai produk-produk yang kemudian juga ramah lingkungan, pemerintah juga mendukung akan hal ini, bahkan juga masyarakat mulai berlomba untuk memilah-milah sampah-sampah yang kemudian juga dapat menghasilkan dan memiliki nilai ekonomis begitu Pak. Adakah kemudian juga ini sebagai kebiasaan yang baik yang mendatangkan amal kebaikan dan pahala bagi yang menjalankan? Ya tentu saja kita bergembira ya, masyarakat ini inovasinya tinggi, kemudian juga kesadaran akan ramah lingkungan itu juga sudah mulai bermunculan. Jadi produk-produk itu kan diusahakan sedemikian rupa kalau menjadi sampah dia tidak kemudian merusak lingkungan. Kebijakan pemerintah kota Banjarmasin umpamanya kan untuk mengurangi sampah plastik, itu saya kira kebijakan yang harus didukung oleh semua pihak ya. Itu salah satu contoh kebaikan gitu. Di kita, saya kembali lagi, karena ada kewajiban secara konstitusional bagi kita sebagai warga negara dan juga bagi pemerintah sebagai pemikul kewajiban itu untuk secara bersama-sama ya, untuk secara bersama-sama bagaimana supaya konstitusi hijau ini bisa efektif berjalan di dalam kehidupan bernegara, kehidupan bermasyarakat, termasuk di dalamnya adalah ketika korporasi atau perusahaan-perusahaan melakukan aktivitas. Ya, melakukan aktivitas untuk mengusahakan segala sesuatu yang dapat tentu saja juga di sini ada keuntungan bagi perusahaan, ada keuntungan negara, dan juga ada keuntungan masyarakat sebenarnya. Nah, itu yang kemudian perlu kita sinkronkan ya. Jadi seharusnya tidak begini ya. Ada kesan umpamanya perusahaan itu, korporasi itu adalah jahat gitu kan. Kemudian masyarakat jadi korban gitu. Kemudian negara seakan-akan kalah dengan perusahaan. Sebenarnya itu image seperti itu tidak boleh terbangun ketika kita berpayung kepada konstitusi hijau ini, bahwa perusahaan harus taat, mematuhi aturan, kemudian memelihara lingkungan dengan baik, reklamasi dijalankan dengan baik, kemudian juga tidak mengeksploitasi alam secara berlebihan. Nah gitu. Pemerintah juga saling mengingatkan dan mengontrol dengan baik, menegakkan hukum dengan baik, ya saya kira itu akan berjalan dengan baik. Jadi tinggal kita, bergantung kepada kita. Nah, saya ingat kata profesor saya di Malaysia, Indonesia itu hanya dua katanya. Yang pertama salah kelola, yang kedua korupsi. Gitu. Sehingga kita tidak bisa menjadi negara yang sangat berwibawa dan maju secara ekonomi dan lain-lain gitu. Betul. Ya, saya kira itu yang perlu kita perbaiki dalam sistem kehidupan kita,
terkait dengan bagaimana kita menjalankan konstitusi yang ramah lingkungan, kewajiban semua pihak untuk menjalankan konstitusi hijau ini. Itu yang menjadi tugas bagi kita semua, bukan hanya pemerintah, bukan hanya korporasi, tapi juga kita sebagai masyarakat dalam hal ini bersilaturahmi, kemudian juga antara kedua belah pihak ini tadi Pak ya, dan kemudian juga bersinergi, kolaborasi dan berpartisipasi akan kontrol yang ada di sosial itu tadi. Singkat Pak, kesimpulan kita pada hari ini. Iya. Sebagai kesimpulan saya kira di dalam konteks bagaimana Indonesia yang sudah mempunyai konstitusi hijau, konstitusi yang mengatur bagaimana kewajiban semua pihak terhadap lingkungan, memelihara lingkungan hidup yang baik dan sehat itu, maka semuanya harus menyadari bahwa konstitusi kita sudah sangat sedemikian rupa kuat mengatur mengenai lingkungan, ya, bagaimana memelihara lingkungan. Nah, kesadaran itu tentu saja harus terbangun dengan sendirinya sebagai warga negara, karena konstitusi adalah kontrak sosial bersama kita, kontrak sosial nasional antar warga negara untuk menjalankan secara sukarela apa yang diatur di dalam konstitusi. Jadi kalau kita ingin menjadi warga negara yang baik, tentu saja sesuai dengan peranan kita masing-masing, kita harus menjalankan konstitusi itu. Sebagai pengusaha, menjadilah pengusaha yang dengan usahanya lingkungan. Menjadi pejabat, menjadi polisi, menjadi TNI, berorientasilah bagaimana kemudian membantu perusahaan, membantu pemerintah untuk memelihara lingkungan. Kenapa demikian? Karena kita juga sebagai warga negara harus sadar bahwa kita punya anak, kita punya cucu, yang kemudian mereka akan hidup setelah kita. Tentu saja kita tidak ingin melihat mereka hidup dalam keadaan tidak baik, hidup dalam lingkungan yang beracun dan sebagainya. Oleh karena itu, marilah alam ini, lingkungan hidup kita ini, kita wariskan kepada anak cucu kita dalam keadaan yang terbaik. Oleh karena itu, perlu kesadaran kita secara bersama-sama untuk memelihara lingkungan hidup kita. Terima kasih. Itu yang menjadi kunci bagi kita semua pemirsa, karena tentu tugas itu adalah bagian dari kewajiban kita dan hak-haknya kemudian hari kita dapat nikmati, bukan hanya untuk diri kita tapi juga untuk anak cucu kita yang tentu insya Allah mereka semua menjalankan dan mendapatkan dari apa yang sudah kita tanam hari ini dinikmati di kemudian hari. Terima kasih Pak Jalaluddin yang tentu sudah hadir dalam program Majelis Sore edisi hari ini. Terima kasih juga bagi para pemirsa yang di rumah yang sudah menyaksikan program Majelis Sore edisi hari ini. Tugas kita bersama adalah menjaga lingkungan, dimulai dari hal kecil, di rumah memilah sampah, kemudian juga tidak membuang sampah sembarangan, dan kemudian juga apalagi ke sungai begitu Pak ya, karena tentu itu menjadi hal yang melanggar aturan. Di satu sisi juga tadi banyak sudah disampaikan berkaitan dengan hukuman-hukuman yang kemudian juga didapatkan ketika kita semua lalai dan juga abai apa yang sudah menjadi kewajiban kita untuk menjaga keluarga dan juga lingkungan alam sekitar kita. Akhirnya saya Gusti Muhammad Hermawan dan Pak Jalaluddin PhD mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Sore, majelis kita semua.